Jadi walaupun ketika perawan mungkin aman-aman aja, tidak pernah istihadoh, tapi akhirnya tidak mau belajar istihadoh, setelah menikah kemudian istihadoh akhirnya bingung. Nah itu dia. Akhirnya maunya tahu hukumnya pas itu aja, ngonten. Jadi mending kan belajar ilmunya dulu, seumpama mengalami atau ada teman yang mengalami kan bisa tahu ini oh hukumnya seperti ini. Kan enak, ngonten. Iya, kalau haid gak bisa. Moro-moro belajar mustahadoh atau moro-moro belajar bab istihadoh. Nanti pasti akan bingung. Ini nanti gimana kok moro-moro jawabannya begini. Jadi pasti harus urut dari bab awal. Haid itu bagaimana, rumus haidnya bagaimana. Jadi kalau belajar haid itu harus, semua fikih mungkin ya. Kalau fikih kan kita udah paham wudu, fardu wudu karena setiap hari dipelajari. Tapi kalau kita belum paham masalah haid, rumusnya itu bagaimana, mau masuk bab istihadoh pasti nggak paham. Nah itu dia. Jadi kalau di haid itu harus runtut, harus runtut. Kalau mau membaca aslinya ya sebenarnya kan ilmu bisa didapatkan dari membaca, kemudian ada gurunya ya, ada gurunya tetap ada gurunya. Ya mau nggak mau akhirnya kan kita yang muda-muda ini atau yang masih bisa turun ke media sosial supaya ikut meramaikan agar orang-orang awam ini yang nggak punya kesempatan mondok atau kesempatan mencari guru secara langsung, ada medianya mereka untuk belajar. Yang pertama memang membaca dari buku. Tapi membaca saja tidak akan bisa kemudian selesai paham biasanya. Bahkan buku yang dibaca supaya bisa paham itu pun harus banyak. Satu buku saja dibaca berulang-ulang. Saya sendiri sampai sekarang kalau permasalahan istihadohnya rumit, keluar darahnya rumit atau banyak dan itu kadang-kadang nggak bisa menjawab, tidak bisa menjawab bagaimana ini jawabannya. Padahal sudah membaca berulang-ulang. Maksudnya seperti itu. Jadi sebenarnya kuncinya membaca dulu. Kalau mau membaca pasti sedikit demi sedikit akan ada kefahaman. Lalu setelah itu cari media sosial yang menyediakan penjelasannya. Sekarang mungkin ada Telegram, ada YouTube yang membahas seperti itu. Atau buku-buku yang memang sudah sangat-sangat disederhanakan bahasanya oleh para kiai. Banyak sekali buku yang bisa saya rekomendasikan untuk dibaca oleh teman-teman pemula. Itu memang sederhanakan bahasanya. Supaya dengan sekali baca itu teman-teman paham. Jadi pembahasan yang pertama kali dibaca itu kan memang dibuat jilid-jilid ya. Jilid pertama itu untuk pemula, jadi bahasanya sangat disederhanakan, lalu pembahasannya ringan seperti itu. Kalau untuk pemula saya sangat rekomendasikan bukunya Kiai Nur Hashim itu, mereka bertanya tentang haid. Itu yang nomor 1, itu untuk pemula sangat bagus sekali. Jadi di sana sudah pas bab haidnya, kemudian ada bab istihadoh yang sangat-sangat sering terjadi sudah dirangkum sedikit-sedikit di sana. Untuk membaca sekali insya Allah lumayan. Kalau mau diulang-ulang malah lebih bagus lagi. Tentunya ada Uyunul Masail Nisa karyanya Lirboyo, cuman ya memang saya akui agak sedikit rumit, tetap harus ada bimbingan dari guru. Di Telegram ada forum Telegram ngaji Uyunul Masail Nisa, gugusan teman saya yang mengunggah teman saya. Itu juga di sana membahas tentang haid, ilmu haid, ada beberapa video yang saya unggah di sana juga. Untuk biasanya kadang-kadang ada pembahasan yang rumit difahami, akhirnya saya bikinkan videonya untuk teman-teman memahami teksnya.
joinnya gimana? Ada linknya di bio saya, di bio Instagram saya. Link ngaji Telegram, klik di sini. Di sana ada adminnya insya Allah siap untuk menjawab, insya Allah. Jadi ada admin yang aktif. Tapi teman-teman kalau bisa baca dulu, jadi jangan cuman mampir untuk menanyakan permasalahannya saja. Karena lebih baik tahu ilmunya daripada tahu jawabannya aja. Kalau yang sangat-sangat banyak sekali ya itu. Jadi darah melebihi 15 hari lalu langsung divonis 15 hari haid sisanya istihadah. Nggak begitu aslinya, tidak semudah itu. Tidak semudah itu hukumnya. Jadi kalau darah melebihi 15 hari kita harus kembalikan nih. Orangnya ini apakah baru pertama kali haid, apakah udah pernah haid, darahnya ada kuatnya, ada lemahnya enggak. Jadi harus dilihat dulu ini karakter darahnya bagaimana, seperti itu. Jadi agak rumit sebenarnya. Bukan agak rumit bener itu. Cuma sebenarnya kalau kita tahu dasarnya, ilmunya lumayan lah, gampang lumayan lah. Yang penting kan tahu ilmunya dulu. Makanya teman-teman itu jangan pengen cuma tahu jawabannya aja, tapi ayo pengen tahu ilmunya. Jadi kalau seumpama tiba-tiba punya kasus seperti itu, kan kita tidak tahu, perempuan tidak tahu kapan dia nanti ditakdirkan untuk istihadah. Kan kehidupan wanita itu kan ada namanya KB, ada kemudian hormonnya berubah setelah menikah, akhirnya haidnya berubah. Nah itu dia. Jadi walaupun ketika perawan mungkin aman-aman aja, tidak pernah istihadah, tapi akhirnya tidak mau belajar istihadah, setelah menikah kemudian istihadah akhirnya bingung. Nah itu dia. Akhirnya maunya tahu hukumnya pas itu aja ngonten. Jadi mending kan belajar ilmunya dulu, seumpama mengalami atau ada teman yang mengalami kan bisa tahu ini hukumnya seperti ini. Kan enak nonton. Hukum fikih kan luas ya. Hukum fikih luas. Kita memang mengikuti mazhab Syafi'iyah. Jadi kebanyakan yang kita sampaikan mazhab Syafi'iyah. Untuk teman-teman di luar sana yang banyak yang kalau keluar darah haid, kalau berhenti suci, itu sepertinya mengikuti ada ulama yang mengatakan dalam mazhab Malikiyah yang seperti itu. Jadi untuk meringankanlah teman-teman yang awam di luar sana, jadi kalau keluar darah haid, berhenti suci itu mengikuti mazhab Malikiyah. Seumpama inginnya ikut mazhab Syafi'iyah tentunya, karena kan salah pastinya, tentunya ya kewajibannya mengqadha sholat seperti itu. Wah, pastinya ada dong di masa Rasulullah. Karena sebenarnya ilmu ijtihad ini, walaupun ini hasil penelitian Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i kan hasil penelitian, hasil istiqra Imam Syafi'i. Cuma hukum-hukumnya itu banyak yang diambil daripada hadis Kanjeng Nabi. Iya. Jadi Seperti iya. Belajar dari hadis seperti hukum darah kuning, darah keruh itu diambil dari hadis. Ada perkhilafan juga semua dari hadis. Hukum-hukum tentang perempuan kalau haid itu tidak boleh apa juga dari hadis. Jadi sebenarnya semua tidak semua istiqra. Tidak semua istiqra. Yang istiqra memang yang hasil daripada Imam Syafi'i itu yang seperti minimal, maksimal seperti itu. investasinya bagaimana? Untuk teman-teman semua, mulailah dari diri kita sendiri dulu. Kita harus paham dengan permasalahan kita. Kita harus paham dengan hal-hal yang menyangkut wanita setiap harinya. Ilmunya tentunya, tidak hanya jawaban dari permasalahan kita harus tahu ilmunya tentang fikih wanita. Setelah kita tahu, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti, anak-anak kecil perempuan kita nanti,
bahwa setiap wanita itu akan mengalami haid sejak dini. Jangan sampai telat untuk mengajarkan itu. Karena kalau telat, dampaknya akan sangat fatal. Keseharian dia sudah sholat, mungkin sholatnya bisa jadi tidak sah karena dia belum paham ilmu tentang haid. Jadi kalau dari kita, setelah kita sudah paham, lalu ajarkan pada anak kita untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan ibadah setiap hari kita.